Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati ketika kita sering kali gitu ya duduk atau mungkin tidur dengan posisi yang tidak benar gitu, atau mungkin kita mengangkat beban di satu bagian saja dengan kondisi memang hampir tiap hari. Ini bisa menyebabkan adanya skoliosis. Nah, apa sih gejalanya? Bisa nggak sih kita deteksi lebih dini agar tidak ada perburukan dari kondisi tersebut? Ini yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Yang pertama adalah olahraga angkat beban dapat memperkuat tulang gitu ya. Banyak yang bilang bahwa olahraga angkat beban ini nih termasuk olahraga yang risikonya lumayan gitu ya, lumayan tinggi untuk orang-orang yang melakukannya tidak tepat atau mungkin tidak dengan SOP yang benar. Tapi katanya kalau memang dilakukan dengan baik, ini bisa impactnya tuh baik sekali untuk memperkuat otot, memperkuat tulang, mencegah osteoporosis. Katanya sih demikian. Mitos atau fakta sih? Nanti kita akan tanya kebenarannya bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah ukuran sepatu bisa memengaruhi kondisi tulang kaki. Nah, kalau kita menggunakan sepatu yang kekecilan size-nya, itu pastinya kan ada ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ternyata bukan sekadar sensasi nih ketidaknyamanannya, berpengaruh juga pada cara kita berjalan dan akan berpengaruh sampai ke atas juga. Posisi kita secara ergonomis juga akan berpengaruh. Nah, benar atau tidak sih bahwa size sepatu, ukuran sepatu atau bahkan bentuk sepatu itu bisa memengaruhinya? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lompat tali bisa menambah tinggi badan. Siapa yang sering dianjurkan oleh orang tuanya dulu, lompat tali biar kamu lebih tinggi. Selain olahraga renang ya, salah satunya si lompat tali ini nih yang sering dianjurkan agar anak ataupun remaja punya postur tubuh lebih tinggi. Nah, benar atau enggak sih bahwa kalau kita menggunakan metode ini sering, berkala, rutin, itu bisa menambah tinggi kita gitu ya. Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ini efektif atau tidak, mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah berjalan kaki bisa mencegah nyeri punggung. Aduh, rasanya kalau udah nyeri punggung tuh nggak enak ya, apalagi kita yang memang kerjanya di depan komputer 9 to 5 lagi kan. Duduk tuh rasanya nggak nyaman banget kalau rasa nyeri punggungnya lagi menerjang atau lagi benar-benar mengganggu. Nah, katanya sih untuk bisa meredakan ya sering-sering jalan kaki. Pergerakan yang dilakukan ini bisa membantu memperbaiki kondisi tersebut, meredakannya. Nah, ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah patah tulang tidak boleh diurut. Kayaknya sering banget ya kita mendengar ketika tulang patah di Indonesia nih langsung ke tukang urut, bukannya ke dokter gitu kan. Aduh, serem banget gak sih? Tulang yang patah itu pastinya kan ada kan gesekan dengan otot di sekitarnya, terus ya pastinya juga luka gitu kan. Nah, kalau diurut itu tuh gimana? Apakah akan memperburuk kondisinya? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Tadi itu pembahasan saya ya, belum tentu benar adanya, belum tentu valid. Karena itu kita akan konfirmasi langsung ini mitos atau fakta bersama dengan dokter kita hari ini. Ada Dr. Asrafi Rizky Gatam, SPOT, konsultan spine, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima Oke, kasih. di segmen ini kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar tulang yang mungkin selama ini masyarakat masih salah kaprah ya. Menghadapinya, memahaminya dan akhirnya salah juga penanganannya. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau olahraga angkat beban itu sebenarnya bisa membantu memperkuat tulang. Benar atau enggak? Fakta. Fakta. Betul. Kenapa tuh dok? Itu betul banget.
Jadi sebetulnya kualitas tulang kita itu akan semakin meningkat dengan beban yang bertambah. Oke. Jadi tulang kita tuh ada masanya di dalamnya. Jadi dia tuh bukan kosong bolong gitu ya, tapi dia ada kita sebutnya trabekule di dalam tulang itu. Jadi dia bentuknya itu mungkin kayak jaring-jaring laba-laba lah di dalam tulang itu. Nah itu jaring-jaring itu akan semakin kuat dengan kita melakukan latihan beban. Oh, oke. Nah, dan itu juga bagus untuk mencegah terjadinya osteoporosis sebetulnya. Oh ya. Ya, betul. Jadi bisa istilahnya jadi stimulan gitu ya. Betul, ya. Nah, berarti kalau memang itu bisa membantu untuk memperkuat tulang, yang baiknya tuh dilakukannya seperti apa? Karena banyak juga yang tiba-tiba angkat, kaget, malah ada cedera gitu kan. Jadi Gimana itu, Dok? pada prinsipnya ketika kita berolahraga, kita harus memulai dengan yang ringan dulu. Jadi kita tidak boleh langsung melakukan pengangkatan beban yang terlalu berat. Yes. Nah itu biasanya untuk latihan beban, khusus latihan beban sendiri, itu memang harus ada trainernya yang profesional, yang certified untuk membantu seseorang dalam melakukan latihan beban. Nah jadi kalau latihan beban itu dilakukan dengan trainer, kemudian inklinasi bebannya itu cukup, sesuai, itu seharusnya sangat-sangat aman sekali kok. Jadi memang harus ada istilahnya standarnya ya, Dok, Betul, ya, bertahap, nggak bertahap. langsung tiba-tiba kata dokter, oh ini Ya. bagus memperkuat tulang, Iya, udah betul. yang paling berat gitu ya, biar betul. paling kuat. Karena Nggak ya? kadang-kadang gini, banyak di masyarakat itu beredar kabar bahwa kita nggak boleh nih olahraga angkat beban, Iya. karena itu berbahaya buat badan Betul, kita. betul. Betul sih, di satu sisi betul berbahaya kalau tidak dilakukan dengan benar. Gitu, karena sebetulnya kan sehari-hari kita pasti ngangkat beban kan, tas yang kita bawa atau apa, misalkan kita bergerak itu kan badan kita aja ada bobotnya yang harus ditopang sama otot-otot dan tulang yang ada di badan kita. Oke, jadi selama itu dilakukan dengan benar, tepat, aman ya, Dok? Aman, Ya? betul. Malah manfaatnya bagus banget ya. Bagus banget. Untuk tubuh. Nah, ini perlu dicatat ya, jadi jangan salah kaprah lagi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok, kalau ukuran sepatu itu bisa memengaruhi kondisi tulang. Kan kadang-kadang cuma masalah kenyamanan aja ya. Kadang-kadang mungkin sebagian perempuan nggak apa-apa deh, yang penting cantik ya nggak sih? Ya. Nah, ini mitos atau fakta bahwa ukuran sepatu atau mungkin size-nya ini bisa memengaruhi kondisi tulang. Fakta. Oke. Jadi beberapa keadaan mungkin yang kita tahu kayak bunion ya. Ya, Bunion itu salah satunya faktor risikonya memang sebetulnya tidak langsung ya. Artinya nggak langsung bentuk sepatu itu pasti menyebabkan ada perubahan fungsi atau perubahan bentuk dari struktur kaki. Tapi sebetulnya dalam jangka panjang, in the long run mungkin terjadi. Kayak contohnya bunion itu banyak sekali terjadi pada orang-orang yang sering menggunakan sepatu yang lancip. Ya. Nah itu salah satunya. Tapi memang nggak terjadi sesaat itu ya, nggak juga pakai 1 minggu kemudian langsung Muncul bunion gitu gitu, ya. nggak seperti itu. Jadi itu salah satu faktor risikonya. Dan itu apakah hanya di area kaki yang memang ditutupi oleh sepatu saja gangguannya, atau sebenarnya kan tulang nih saling berhubungan ya, Dok, sampai ke atas kan? Itu bisa nggak gangguannya sampai Enggak, ke gangguannya nggak akan sampai ke atas. Oke. Sebetulnya gangguannya hanya lokal di tempat yang digunakan sepatunya itu saja. sepatunya Betul. itu aja. Jadi memang penting sekali untuk memilih sepatu yang nyaman Betul. dan tepat. Ya. Ya, jangan sampai tunggu sampai ada gangguan Ya. baru pilih, ntar udah nggak nyaman duluan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau lompat tali ini bisa menambah tinggi badan. Ini sering banget ya kita dengar. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Mitos. Oh ya? Iya. Wow. Betul. Jadi untuk tinggi badan sendiri itu sebetulnya lebih banyak faktor genetiknya yang berperan dibandingkan dengan faktor eksternalnya. Eksternalnya artinya faktor lingkungan atau apa. Yang kedua mungkin gizi ya. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh tuh gizi. Tapi artinya untuk olahraga atau aktivitas fisik sebetulnya tidak ada yang terbukti bisa meningkatkan tinggi badan. Walaupun itu renang juga kan sering Betul, dibilang ini bisa membantu. Main basket misalnya, Main basket. ya betul. Itu Jadi yang sebetulnya nggak sifatnya terbukti. demikian nggak terbukti Nggak ya? terbukti, ya. Oke, jadi kalau nutrisinya nggak baik, percuma ya, Dok ya? Betul, ya. Mau lompat sampai kapanpun juga tetap aja nggak akan ada Iya, perubahan betul. pada tinggi badannya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok, kalau berjalan kaki ini bisa mencegah nyeri punggung. Sejauh mana nih efektivitasnya? Sebetulnya itu antara mitos dan fakta ya. Jadi Bisa mitos, bisa mitos, fakta. bisa fakta. Jadi Oke. sebetulnya untuk berjalan kaki sendiri itu dia tidak memiliki efek langsung terhadap otot-otot di sekitar tulang belakang. Oke. Jadi salah satu faktor yang bisa mengurangi risiko sakit pinggang itu adalah otot yang
baik. Jadi keadaan otot yang baik, kekuatan otot yang baik itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya sakit pinggang. Nah, sebenarnya berjalan kaki sendiri, berjalan kaki, jogging atau lari gitu ya, itu lebih banyak latihan kardionya sebetulnya. Jadi banyak latihan jantungnya, jantung dan paru-paru sebetulnya. Jadi dia tidak langsung melatih otot-otot yang ada di sekitar tulang belakang, walaupun sedikit banyak dengan kita berlari pasti ada dampaknya terhadap otot-otot di tulang belakang. Tapi memang tidak langsung dia. Jadi mungkin dampak langsungnya berlari itu adalah ke jantung dan paru-paru. Nah, untuk mencegah terjadinya sakit pinggang sendiri, justru malah yang lebih bagus adalah latihan beban yang tadi pertama kali ditanyakan. Betul. Latihan beban khususnya untuk melatih otot perut dan otot punggung bawah. Jadi kan kadang ada orang, oh ya makanya kamu jarang gerak sih, jarang ini makanya sering sakit pinggang atau sakit punggung. Sebenarnya memang udah ya case-nya berbeda. Case-nya berbeda, betul. Karena memang manfaatnya lebih signifikan untuk jantung ataupun paru-paru. Kalau mau lebih nyaman lagi punggungnya nggak ngerasa sakit ya, memang posisi tubuh yang benar-benar harus nyaman dan juga tadi angkat beban ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau patah tulang itu nggak boleh diurut. Kayaknya kalau di Indonesia tuh ya itu yang populer ya, patah tulang ya langsung ke tukang urut. Ini boleh apa enggak? Jadi jawabannya sebetulnya fakta ya. Jadi kan pertanyaannya boleh diurut atau tidak. Jadi sebetulnya tidak boleh ya. Karena kalau kita melakukan manipulasi terhadap jaringan yang cedera, sebetulnya kita akan meningkatkan cedera yang ada di jaringan itu. Jadi biasanya dia akan semakin bengkak, ya akan aliran darahnya semakin terganggu. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya orang yang patah tulang datang ke rumah sakit, itu rata-rata seorang dokter pasti tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya melihat saja, oh ya ini kemungkinan patah, kemudian mungkin dokter itu akan melakukan X-ray, pemeriksaan lanjutan, kemudian dilihat benar nggak ada yang patah. Nah, karena sebetulnya ketika ada patah tulang atau cedera jaringan ya di badan kita, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus istirahatkan. Jadi jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan manipulasi, jangan dipijit, jangan diurut. Jadi istirahatkan dulu. Kemudian yang kedua, kompres dengan es. Es ya? Es, ya. Karena es itu akan mengurangi terjadinya bengkak di jaringan sekitarnya. Ya, kemudian yang ketiga, kita bisa lakukan kompresi. Kompresi itu misalnya contohnya cedera di pergelangan kaki, kita bisa menggunakan ankle support. Ya, atau cedera di pergelangan tangan pakai ankle support. Nah, kemudian yang keempat kita elevasi. Elevasi itu misalnya kita taruh posisi kaki kita yang cedera itu lebih tinggi dari jantung sedikit. Sehingga aliran darah itu menjadi lebih banyak ke jantung, bengkaknya juga berkurang. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika ada cedera. Nah, itu sebenarnya singkatannya RICE. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, jadi bukan diurut. Jadi bukan diurut, apalagi kalau kita mungkin sebagai orang pertama yang perlu menolong dia, jangan juga ambil tindakan yang macam-macam juga. Betul, ya dok ya. Kalau bisa memang dengan posisi jangan bergerak, diistirahatkan. Betul. Nah apalagi kalau sampai diurut gitu ya, bergerak aja tuh bisa berbahaya, apalagi sampai diurut. Terbayang bahwa di sekitar patahannya itu pasti ada cedera, jadi bisa memperparah. Oke, sudah terjawab semua dok. Nanti kita akan bahas topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang deteksi dini skoliosis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Asrafi Rizky Gatam, SPOT, konsultan spine, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, kalau kita bicara tentang skoliosis, mungkin masih banyak yang awam gitu ya. Skoliosis itu kondisi seperti apa sih pada tulang belakang kita, dok? Jadi gini, tulang belakang kita itu kalau kita lihat dari belakang ya, atau kita lihat dari depan, itu harusnya lurus. Nah, jadi skoliosis itu adalah kelainan tulang belakang yang mungkin gampangnya adalah tulangnya berbentuk seperti huruf S. Tulang belakangnya. Tapi sebetulnya
nggak semata-mata S aja, tapi ada komponen rotasinya berputar. Jadi posisi badannya tuh mungkin sebetulnya akan sedikit begini dia, karena tulang belakangnya berputar. Oke, jadi nggak cuma bengkok aja, Nggak cuma bengkok aja, tapi ada betul. yang berputar Iya. gitu ya. Nah ini tuh apakah ada tingkatannya gitu dok? Apakah semua orang ya si skoliosis kalau kelihatan dari luarnya fine-fine aja berarti kayaknya aman gitu? Atau sebenarnya enggak? Skoliosis itu ada tingkatannya, mencong dikit aja sebenarnya sudah masuk kategorinya? Atau gimana? Jadi ada kategorinya kapan kita sebut seseorang itu Skoliosis. skoliosis. Jadi skoliosis itu baru kita sebut kalau dia di atas 15 derajat. Oh oke. Ya, kalau di bawah 15 derajat kita tidak anggap dia sebagai skoliosis. Gitu. Dan penyebabnya juga banyak sebetulnya, Apa aja penyebab sih, Dok? skoliosis itu. Jadi kita harus tahu yang paling banyak di masyarakat kita itu adalah namanya idiopatik skoliosis. Jadi itu biasanya terjadi pada remaja. Nah, kata-kata idiopatik ini adalah kata-kata yang sampai sekarang dunia kedokteran tuh nggak tahu apa penyebabnya. Apa penyebabnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan skoliosis, kenapa si skoliosis ini sudutnya bisa bertambah, itu sampai sekarang kita nggak tahu. Nah, makanya ada kata-kata idiopatik. Jadi kalau di diagnosis tuh ada kata idiopatiknya, Pasti nggak itu jelas. berarti nggak jelas tuh penyebabnya apa. Mhm. Nah, idiopatik skoliosis ini adalah skoliosis yang paling sering terjadi pada remaja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada skoliosis yang kita sebut sebagai kongenital atau skoliosis bawaan. Nah, skoliosis bawaan ini adalah skoliosis yang terjadi karena kelainan bawaan lahir. Jadi ada pembentukan tulang yang tidak sempurna, sehingga bentuk tulangnya itu ada yang beda sendiri satu. Jadi biasanya berbentuk seperti segitiga jadinya. Jadi tulang belakangnya itu harusnya, karena tulang belakang kita bersegmen-segmen, betul. harusnya masing-masing segmen itu bentuknya kotak. Iya. Nah, ada satu yang bentuknya segitiga, sehingga tulang belakangnya jadi miring. Wow. Nah, itu kelainan bawaan. Atau ada juga yang kita sebut sebagai neuromuskular skoliosis. Neuromuskular ini adalah suatu keadaan di mana ada gangguan fungsi saraf dan gangguan fungsi otot. Nah, sehingga fungsi ototnya tidak seimbang kiri dan kanan, sehingga dia menarik tulangnya ke satu bagian sehingga terbentuklah suatu skoliosis. Nah, oke. jadi sebetulnya penyebabnya banyak, tapi memang yang paling sering itu adalah idiopatik skoliosis. Si idiopatik ini dan menyerang para remaja Para ya. remaja, Makanya kita udah remaja sering, perempuan. Iya. Nah, itu yang paling sering. Makanya sering banget kita ketika masuk ke mungkin di area rehab mediko yang fisioterapi masih muda-muda banget Iya, gitu betul. ya. Iya. Masih usia remaja kok mereka sudah harus menjalani Iya. terapi ini gitu. Nah, ini termasuk yang idiopatik tadi Iya, ya. betul. Nah, Dok, kadang-kadang kan kalau kita tidak merasa gejalanya kita nggak tahu kan ya. Iya. Ada nggak sih gejala-gejala yang paling mudah dikenali dari si skoliosis? Sebenarnya gampang untuk mendiagnosis skoliosis itu ya. Asalkan kita perhatian aja sebetulnya. Jadi kalau remaja dia perhatian sama badannya, atau kalau orang tua yang punya anak remaja perempuan khususnya itu juga harus lihat badan anaknya. Jadi yang pertama yang bisa dilihat adalah ketika berdiri tegak ya, kita lihatnya dari belakang nih, dari sisi punggung. Kita lihat tinggi bahunya. Oh, Tinggi ini bahunya ya. sejajar nggak? Ya, orang yang skoliosis pada umumnya tinggi bahunya nggak sejajar. Ya, jadi biasanya akan tinggi sebelah. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berdiri dengan tangan ada di samping, itu lihat jarak antara siku dengan badannya. Kira-kira kiri dan kanan simetris nggak? Oke. Nah, kalau dia tidak simetris mungkin skoliosis. Yang ketiga, lihat posisi panggulnya. Apakah panggulnya miring nggak? Jadi bokongnya, lihat bokong Iya. kita tuh kan ada lemaknya ya. Betul. Nah, lemaknya itu lihat apakah dia tinggi sebelah nggak posisi lemaknya. Kalau posisi lemaknya memang tinggi sebelah, mungkin skoliosis. Kemungkinan ya. Dan yang keempat adalah mungkin kalau yang beragama Islam ketika posisi ruku, ya itu dilihat punggungnya ada tinggi sebelah nggak. Nah, ya jadi gampang sekali tuh melihatnya. Kalau punggungnya tinggi sebelah, nah itu artinya dia skoliosis. Ini skoliosis paling apa ya, paling rendah pun gitu ya derajatnya ini bisa terlihat. Biasanya dia baru terlihat kalau sudutnya mungkin di atas 15. Sudah di atas 15. Di atas 15 ke 20, 30 itu biasanya akan terlihat. Tapi kalau di bawah 15 biasanya jarang. Jarang terlihat gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu biasanya. Yang bisa benar-benar dilihat, betul, ditangkap oleh mata. Tapi kalau gejala yang dirasa bisa nggak sih dok? Kalau kan otomatis gini ya, ya tulang belakang cuma satu dan lurus harusnya gitu ya. Fleksibel sih memang. Tapi kalau sudah ada kemiringan yang abnormal, pastinya ada rasa ketidaknyamanan nggak sih dok? Pada umumnya orang yang skoliosis, khususnya yang idiopatik ya,
Itu tidak ada gejala sama sekali. Oh ya. Pada umumnya ya. Bisa bergejala, satu nyeri. Ya, tapi jarang sekali ada pasien idiopatik skoliosis yang mengalami nyeri. Oke. Jarang. Yang paling sering adalah pegel-pegel di punggungnya. Itu yang sering dialami oleh orang yang mengalami idiopatik skoliosis. Pegel-pegel tanpa sebab gitu Tanpa ya. sebab, betul. Tapi pada umumnya karena idiopatik skoliosis ini banyaknya di remaja, remaja itu karena aktivitasnya masih banyak, jadi ada olahraga di sekolahnya, mungkin ekstrakurikuler segala macam, dia jarang merasakan apa-apa biasanya. Nah, justru yang banyak pegel ini adalah orang-orang yang sudah masuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerja ini kan rata-rata aktivitasnya ini monoton ya. Iya, duduk. Jadi duduk gitu ya. kan. Jadi aktivitas yang physical exercise-nya kurang biasanya. Nah, disitulah mulai muncul ada rasa-rasa nggak nyaman di punggung, pegel-pegel, sering sakit bilangnya. Jadi walaupun sakit jarang ya, lebih sering pegel lah. Nah, pada saat itu baru ketahuan tuh, oh ternyata saya ada skoliosis ya. Nah, tapi kalau memang skoliosisnya besar, itu pada umumnya kelihatan di remaja. Oke. Jadi memang apalagi yang udah mulai ini ya, udah mulai dewasa ke atas nih, ini makin berasa karena ya udah nggak banyak juga Iya, pergerakannya. Beda sama remaja yang masih banyak bergerak, ya masih bisa teratasi atau terdistraksi lah Iya, rasa-rasanya. betul. Nah, ini kalau bicara tentang si skoliosis, kadang orang kan banyak yang nggak tahu ya, rasanya gejalanya hampir nggak kerasa. Mungkin juga tidak aware juga melihat postur tubuh kita, atau mungkin orang sekeliling kita juga nggak lihat gitu kan. Untuk bisa sampai ke titik emang sudah harus diobati, itu apa dok? Apakah ada perburukan yang memang bisa mengancam juga untuk seorang ini? Oke, jadi dasar kita melakukan pengobatan pada skoliosis itu sebetulnya adalah sudutnya. Berapa sudut skoliosis yang dialami oleh seseorang. Nah, pengobatannya itu sebenarnya 3. Apa tuh dok? Yang pertama observasi. Observasi itu kita hanya ya kita lihat saja ke depan ada pertambahan nggak dari sudut skoliosisnya. Yang kedua menggunakan ortosis. Ortosis itu semacam kayak korset ya, pakai brace. Yang ketiga operasi. Nah, jadi kapan ketiga ini dilakukan? Nah, yang pertama observasi ini kita lakukan kalau sudutnya masih di bawah 20. Ya, di bawah 20 derajat biasanya kita observasi dulu. Ya, kita lihat apakah akan ada pertambahan nggak dari sudut skoliosisnya itu. Karena ada beberapa orang yang sudut skoliosisnya tidak bertambah, tapi ada juga yang bertambah. Nah, kita lihat, kita evaluasi biasanya kita x-ray tiap 6 bulan sekali. Oke. Nah, kemudian di 6 bulan itu kita lihat yang signifikan apabila ada pertambahan 4-5 derajat. Kalau ada pertambahan 4-5 derajat, maka kita harus naik ke penggunaan ortosis atau penggunaan brace tadi. Nah, penggunaan brace selain digunakan pada pasien-pasien yang sudutnya bertambah dan yang kita lakukan observasi tadi, yang kedua adalah pasien yang datang pertama kali sudutnya sudah di atas 20 atau 25 derajat. Nah, pada saat itu, dan masih remaja nih ya, nah, itu kita gunakan ortosis. Nah, kapan operasi? Operasi dilakukan, ada beberapa literatur, ada perbedaan literatur ya. Ada yang bilang di atas 45 derajat operasi, ada juga yang bilang di atas 50 derajat operasi. Jadi kira-kira antara 45 sampai 50 derajat itu sudah indikasi untuk dilakukan suatu tindakan operasi pada skoliosis. Oke, kebayang sih kalau udah sampai di titik itu ya, kalau tidak diperbaiki. Nah dok, tadi kalau dokter bilang setiap 6 bulan, kalau memang sudutnya itu masih kurang dari 15 atau 20, masih observasi aja gitu kan. Tapi bisa loh nantinya ada pertambahan. Do and don't-nya apa tuh dok? Jadi sebenarnya gini, skoliosis itu banyak juga nih fakta dan mitos mengenai skoliosis ini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di internet ya, banyak sekali website-website yang menyatakan bahwa kalau mengalami suatu skoliosis, dia tidak boleh lagi olahraga berat, tidak boleh lagi melakukan ini, melakukan itu. Wah, banyak sekali ininya. Jadi sebetulnya kalau lihat dari sisi medis, sama sekali tidak ada batasan untuk seseorang yang mengalami skoliosis untuk melakukan aktivitas fisik yang berat, misalkan berolahraga atau apapun lah ya. Sebagai contoh, kalau saya lihat banyak sekali atlet-atlet yang skoliosis, tapi dia masih bisa berolahraga bahkan di level profesional. Jadi sebetulnya nggak ada masalah sama sekali untuk melakukan physical exercise pada pasien-pasien dengan skoliosis. Selama nggak ada rasa Selama nyeri tidak ada rasa nyeri dan tidak ada
masalah. Ya. Ya, memang problemnya karena di kemudian hari, terutama di masa-masa masuk ke dunia kerja itu banyak orang yang sakit punggung atau pegel-pegel di punggungnya, Betul. maka sangat disarankan untuk melakukan olahraga, terutama melatih otot perut dan otot punggung. Nah, pada pasien-pasien skoliosis biasanya yang dilakukan adalah yang disarankan ya, contohnya kayak berenang, terus yoga atau pilates, ya itu beberapa olahraga yang memang banyak latihan otot perut dan otot punggungnya. Tapi sebetulnya tidak terbatas pada 3 olahraga tadi. Mau latihan beban pun nggak ada masalah sebetulnya untuk melatih otot perut dan otot punggung. Oke, jadi sebenarnya nggak ada pantangan untuk seseorang yang memang punya skoliosis untuk tetap beraktivitas bahkan berolahraga ya. Nggak ada. Selama memang nggak ada rasa nyeri Ya. dan nggak ada gangguan tertentu. Kalau Betul. memang ada gangguan tertentu memang harus berkonsultasi Ya, dengan betul. pantauan Ya. dokternya juga. Oke, nah kalau bicara tentang postur atau mungkin cara kita hari-hari gitu ya secara ergonomisnya juga. Kadang ada orang yang memang style duduknya bagaimana, Ya. berdirinya hanya bertumpu pada satu kaki itu aja terus. Itu sebenarnya akan memperburuk nggak ya dok? Enggak. Oh oke. Jadi makanya ada kata-kata yang kita sebut idiopatik tadi. Nah, idiopatik itu betul-betul kita nggak tahu apa-apa sama si skoliosisnya. Kita nggak tahu kenapa dia bertambah, kita nggak tahu kenapa dia muncul, ya apa aja faktornya. Itu kita sampai sekarang betul-betul nggak tahu. Oke. Jadi nggak bisa dipastikan Nggak juga bisa dipastikan, karena itu ya. betul, ya. Nah, yang paling pastinya apa ya berpengaruh juga adalah tidur. Tidur tuh kan ngaruh banget ya dengan tingkat kerasnya si kasur. Ada kan yang memang sampai harus tidur dengan kasur yang khusus ortopedik. Ya. Nah untuk si kasus skoliosis ini sebenarnya ada nggak sih nggak boleh terlalu empuk atau mungkin harus sedemikian rupa nih kasur Ya, yang digunakan? sebenarnya nggak lagi-lagi tidak ada ya, tidak ada Oke. patokan kapan kita harus melakukan menggunakan kasur tertentu gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Tapi memang secara umum kasur yang baik itu adalah kasur yang bisa membentuk lekukan tubuh kita. Oh ya. Ya, Oke. jadi kita nggak boleh tidur di kasur yang terlalu empuk, karena kalau kita tidur di kasur yang terlalu empuk itu sama seperti kita tidur di hammock. Yes. Nah, jadi betul. badan kita bentuknya Iya. akan seperti setengah lingkaran gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Kalau kita tidur di tempat yang terlalu keras, contohnya di lantai, maka ada bagian-bagian tubuh kita, terutama yang lekukan-lekukannya, itu tidak akan tersupport. Sehingga contohnya di belakang leher sini, kemudian di belakang pinggang, itu ada daerah-daerah yang akan bolong, tidak ada supportnya sama sekali. Nah, sehingga kasur itu harus firm. Harus firm, nggak boleh ngeblesak, tapi dia harus tetap bisa membentuk lekukan badan kita. Oke. Nah, itulah yang sebetulnya dibilang sama orang-orang kasur ortopedik. Nah, itu adalah kasur yang bisa membentuk lekukan badan kita. Jadi memang nggak boleh terlalu empuk juga karena sebenarnya secara bentuk malah seperti setengah lingkaran tadi ya dok Iya, ya. betul. Ini memperburuk bahkan mungkin bisa menimbulkan masalah yang lain gitu. Tapi juga jangan terlalu keras. Jadi memang perlu yang balance ya dok Iya, ya. betul. Yang bisa support lekukan tubuh Iya. kita. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang mendeteksi dini skoliosis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Asrafi Rizky Gatam, SPOT Konsultan Spine, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke. Dok, kalau kita bicara dari usia, yang paling potensial terkena skoliosis itu di usia berapa dok? Remaja. Remaja? Remaja. Kenapa? Jadi memang sampai sekarang kita nggak tahu ya kenapa remaja ya. Tapi salah satu teorinya adalah karena di remaja itu adalah fase-fase di mana pertumbuhan tulang tercepat. Ya, perempuan itu biasanya mulai muncul skoliosisnya tuh dekat-dekat menstruasi. Jadi biasanya 1 tahun sebelum sampai 1 tahun sesudah menstruasi itu biasanya baru terdeteksi adanya suatu skoliosis. Jadi dekat di masa pubertasnya Betul, ya? masa pubertas. Oke, jadi berarti kalau dari segi usia remaja ini lebih potensial. Ya.
Tapi kalau misalnya ada yang baru ketahuan itu di usia dewasa, bisa jadi sebenarnya itu udah dari usia remaja tapi nggak kelihatan. Ya betul, bisa begitu. Atau Atau memang bisa juga ada masalah keadaan lain. masalah lain, degeneratif skoliosis namanya. Jadi skoliosis yang terjadi karena Usia proses ya. penuaan, Oke, betul, karena penurunan adanya fungsinya bantalan juga gitu bantalan ya. tulang belakang yang rusak. Dan ini Biasanya mungkin seperti itu. penanganannya akan beda juga Betul, ya dok ya? berbeda sekali Nah, penanganannya soalnya. Oke, nanti kita bahas juga tuh. Nah kalau bicara dari, tadi kan dari usia, gender. Mm. Ada nggak sih pengaruhnya antara gender perempuan dan laki-laki yang lebih potensial terkena skoliosis? Datanya perempuan lebih banyak mengalami idiopatik skoliosis. Tapi Karena kalau ditanya anatomisnya atau kenapa, gimana? kita nggak tahu. Oh, Secara medis kita nggak tahu. masih si idiopatik Masih tadi idiopatik tadi, betul. ya? Oke, jadi memang benar-benar kita nggak bisa, apa ya, pencegahannya juga kalau dibilang idiopatik kan nggak jelas. Ya. Berarti pencegahannya juga hampir nggak tahu nih Hampir apa ya? nggak tahu, hampir nggak ada. Oke, kan kadang-kadang jangan duduk membungkuk, Hmm. jangan tidur istilahnya meringkuk, itu Ya. kan banyak banget ya. Nanti Betul. gini, nanti gitu, Ya. itu belum tentu bisa Belum jadi tentu. satu pencegahan yang efektif. Karena kalau banyak pasien yang datang ke saya, terutama ya remaja-remaja ya pasien yang skoliosis itu ya, datang bersama orang tuanya. Jadi mungkin para orang tua ini pasti sudah mencari tahu lah ya mengenai skoliosis ini penyebabnya apa, terus bagaimana terjadinya. Jadi banyak sekali yang datang itu menyalahkan anaknya karena oh ini sekarang dia bawa tasnya hanya di satu sisi aja Yes, misalkan, betul. atau banyak main gadget, badannya miring dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali yang pada akhirnya melakukan hal tersebut, anaknya merasa dikucilkan jadinya, sehingga akhirnya mengobatinya jadi susah karena Iya. anaknya jadi nggak mau melakukan, contohnya pasang korset, jadi nggak patuh untuk melakukan itu. Yang mana sebetulnya nggak ada salah anak itu sama sekali gitu. Oke, jadi jangan ngeblame juga si anak Betul, gitu ya. ya. Karena kadang-kadang ya itu nggak tahu masalahnya, nggak tahu sebabnya, anak pun juga nggak tahu apa aja yang Betul, dia ya, jalani ya. gitu. Nah, berarti si orang tua sebenarnya ketika tahu anaknya skoliosis, support aja dulu. Support saja. Jangan ya. disalah-salahin. Jangan disalahkan, betul ya. Itu yang paling Oke, penting. Ya. nah kalau tadi sudah masuk ke tahap observasi, ternyata memang sudutnya bertambah, otomatis sudah harus naik tingkat nih, Ya. udah harus pakai korset. Ya. Korsetnya tuh sebenarnya korset semacam apa sih dok? Khusus kah atau gimana? Jadi khusus, dia di tailor sesuai dengan bentuk badan seseorang. Dia harus diukur dulu, kemudian dia bahannya tuh mungkin seperti fiber ya, Yes. jadi keras. Jadi bukan korset yang kayak stagen ibu-ibu Iya, hamil gitu, betul. bukan. Jadi dia korsetnya tuh keras. Tujuannya adalah dia membentuk suatu pressure point. Jadi pressure point di daerah yang misalkan contohnya bentuknya tulangnya begini ya. Nah ini Iya. dari sini akan kita berikan suatu pressure sehingga dia bisa menjadi lurus seperti ini. Oke. Nah itu dibuat sedemikian rupa bentuknya, dan itu digunakan sampai usia dewasa. Dewasa itu dalam arti kata pertambahan tinggi badannya sudah selesai. Oh oke, di usia berapa tuh dok? Biasanya 16 atau 17 tahun. Itu selesai digunakan? Itu selesai digunakan. Walaupun sudah posisinya sudah masuk ke posisi yang sudah normal, tetap harus digunakan atau gimana? Jadi targetnya adalah begini sebetulnya. Penggunaan brace atau korset. Jadi penanganan skoliosis pada umumnya secara prinsip tujuannya bukan untuk meluruskan tujuannya, tapi tujuannya adalah untuk stop pertambahan sudut. Nah ini banyak salah kaprah juga Iya, soalnya betul, nih banyak untuk salah kaprah. penanganan skoliosis. Karena kalau kita mau meluruskan, operasi secanggih apapun tuh hampir pasti nggak bisa lurus 0 derajat tuh nggak mungkin. Gak mungkin ya? Nggak mungkin, karena di dunia kedokteran tuh salah satu prinsip yang paling penting adalah kita nggak boleh against the law of nature. Jadi kita harus mengikuti law of nature itu. Jadi nature-nya si orang skoliosis itu adalah tulang belakangnya bengkok nih. Gitu. Jadi gimana caranya adalah untuk menanganinya, yang kita tahu masalahnya adalah sudutnya semakin bertambah. Jadi kalau sudutnya bertambah misalkan sampai ke 100 derajat gitu ya, atau 120 derajat, yang terganggu adalah fungsi paru dan fungsi jantung nantinya. Problemnya tuh di sana. Problemnya udah nggak lagi cuma tulang nih ya? Nggak cuma kosmetik, tapi fungsi hemodinamiknya akan terganggu. Yes. Nah justru kita kan mau mencegah itu terjadi. Nah jadi kita jaga dengan menggunakan korset, atau kalaupun memang perlu operasi kita operasi. Tapi lagi-lagi tujuannya bukan untuk meluruskan. Nah kenapa filosofisnya itu harus digunakan sampai dengan usia 16-17 tahun? Karena di usia itulah sudah berhenti pertumbuhan tinggi badan kita. Nah ketika dia sudah berhenti di situ, kita nggak perlu lagi pakai korset. Nah targetnya adalah pada saat itu kalau menggunakan korset,
di 16-17 tahun itu sudutnya harus di bawah 50 derajat. Harus di bawah 50 Harus di bawah derajat. 50 derajat. Karena kan tadi operasi itu dilakukan kalau sudutnya di atas 50. Nah, jadi atau ada literatur yang bilang di atas 45 derajat. Nah, jadi harus di bawah itu sudutnya. Karena penelitiannya udah membuktikan kalau di bawah 45 atau di bawah 50 derajat sudutnya nggak akan bertambah lagi. Jadi dia akan stay di situ aja. Oke, tapi kalau lebih dari 50 sudah harus ada Tindakan operasi Tindakan. karena walaupun dia usianya sudah dewasa, sudutnya di atas 50 derajat, sudutnya akan terus bertambah. Oke. Nah, itu penelitiannya begitu. Jadi memang perlu banget ya untuk kita tuh memeriksakan, nggak bisa asal aja Iya, ya. betul. Udah memang skoliosis terus anak kita 6 bulan lagi harus cek terus ya dok ya. Iya, betul. Nggak bisa Iya. dibiarkan Nggak kalau bisa memang dibiarin. memerlukan tadi korset, alat bantu itu memang harus digunakan sampai usia 16 tahun tadi. Betul. Sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Iya. Instagram, saya Iya. bacakan ya dok ya, dari Ed Shaila. Pertanyaannya, selamat pagi dok, anak saya usia 9 tahun. Kalau belajar sukanya duduk sambil tiduran di meja. Begini berarti ya. Iya. Lalu kalau jalan posturnya membungkuk. Apakah kondisi anak saya tersebut bisa memicu skoliosis? Dan bolehkah jika anak saya memakai korset agar badannya tegak? Terima kasih dokter. Ini dari Ibu Sheila, anak Ya. 9 tahun dok. Sukanya posturnya berarti yang bermasalah. Ya. Gimana dok? Postur lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, postur tidak akan menyebabkan skoliosis, Ya. idiopatik skoliosis ya enggak. Ada sih memang yang kita sebut sebagai postural skoliosis. Tapi kalau postural skoliosis itu sudutnya di bawah 15 derajat. Jadi dia nggak masuk ke kategori skoliosis yang secara struktur memang skoliosis gitu enggak. Jadi kalau postural sebetulnya hanya tinggal kebiasaannya aja diperbaiki. Dan nggak perlu juga menggunakan korset. Karena penggunaan korset itu apalagi di anak-anak sangat nggak nyaman sekali. Iya banget. Pasti nggak nyaman. Orang dewasa aja pasti nggak nyaman Iya. menggunakan korset. Apalagi kita memaksa anak untuk supaya bisa patuh menggunakan korset itu susah banget. Jadi kalau memang kebiasaannya seperti itu, hanya tinggal kebiasaannya aja diperbaiki sehingga dia mau duduk dengan posisi yang seergonomis mungkin. Ya. Nah itu aja sebetulnya yang perlu dilakukan. Berarti itu aja sih yang perlu dilakukan ya, Iya. dan sambil diobservasi terus perkembangannya seperti Iya, apa betul. ya. Oke, dok, ini bicara tentang korset ya. Tadi dokter kan sempat menyinggung bahwa emang nggak nyaman banget sih, Iya. karena bahannya tuh lumayan keras Iya. dan kalau kulitnya sensitif juga bakal gatel, Pasti. itu pasti gitu ya. Nah. Nah ini kapan sebenarnya harus digunakan? Atau memang selain mandi gitu ya, ini memang full harus digunakan? Ya, jadi gini, saya biasanya kalau pasien-pasien saya akan mengencourage untuk menggunakan selama mungkin. Ya, selama mungkin tuh artinya kalau bisa 23 jam sehari, 23 jam sehari. Termasuk tidur berarti dipakai, ya? Termasuk tidur. Karena tidur tuh udah 8 jam sendiri kan, Ya, 7 sampai 8 jam betul, sendiri. betul. Nah, jadi memang ada sih beberapa literatur yang menyatakan bahwa penggunaan korset 15 jam atau 14 jam satu hari itu sudah cukup untuk penanganan skoliosis. Tapi yang jadi problem adalah ketika kita mengencourage untuk menggunakan 14-15 jam, pasti kan ada time loss-nya tuh. Iya. Dari 14-15 jam itu mungkin dia bosan, dilepas, ya kan. Tapi kalau misalkan kita set barnya tuh udah tinggi, 23 jam. Ketika kita loss ke 15 jam atau 16 jam mungkin nggak begitu bermasalah gitu. Nah, jadi sehingga kalau saya selalu mengencourage pasien-pasien saya penggunaan brace atau korset untuk skoliosis, ya apalagi yang masih dalam treatment, itu sebaiknya di 23 jam. Kalau artinya 1 jam itu benar-benar hanya untuk mandi, Ya. hanya untuk bersih-bersih. Jadi selama mungkin Selama yang mungkin, bisa betul. dilakukan ya Iya, dok ya. yang bisa dilakukan. Apalagi kan anak kan juga gerakannya banyak banget ya. Iya, betul. Beraktivitas dan segala macam. Ini yang tepat penggunaannya sebenarnya di dalam baju yang kita kenakan atau di luar sih dok? Mau di dalam, mau di luar nggak ada masalah sebetulnya. Tergantung sensitivitas Tergantung, kulitnya iya, juga betul. ya. Tapi Kenyamanannya. biasanya yang saya sarankan adalah menggunakan satu lapis baju tipis dulu, Oke. seperti baju dalam gitu ya. Kemudian pakai korsetnya, kemudian baru menggunakan baju lagi di luar. Betul, biar Iya. nggak ada gesekan Biar yang nggak ada terlalu gesekan, ya, ini ya, betul. bermasalah. Takutnya malah ada masalah baru Iya, nantinya betul, ya. ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi Ya. kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang skoliosis dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Asrafi Rizky Gatam, SPOT, konsultan spine, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, dok, tadi kalau dokter sempat menyebut juga bahwa ini tuh bukan permasalahan kosmetik aja loh. Dia bisa mengganggu organ yang lain termasuk terutama organ tadi jantung dan paru-paru yang vital banget nih untuk tubuh kita. Apa tandanya bahwa kedua organ itu sudah terganggu karena si skoliosis? Pada umumnya dia merasakan sesak nafas. Jadi sesak nafas pada saat beraktivitas. Ya, tapi memang si skoliosis. Jadi nggak semuanya ya, nggak semua orang yang mengalami skoliosis ada gejala klinis sesak nafasnya. Jadi nggak selalu muncul. Tidak melulu ada. Tidak melulu ada, betul. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan yang objektif, contohnya kita lakukan kapasitas vital paru-parunya misalkan, atau kita evaluasi kemampuan jantungnya, sebetulnya di atas kertas itu menurun. Di atas kertasnya ya, menurun. Nah, menurun itu biasanya dimulai ketika sudut skoliosis itu di atas 85 derajat. Wow. Ya, 80-85 derajat itu biasanya udah mulai menurun tuh. Fungsi vital paru-parunya, kapasitas jantungnya. Tapi secara klinis pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Nah, gejala klinis biasanya baru muncul kalau sudutnya itu besar sekali, 120 misalnya, 110, 120 baru muncul. Nah, memang kadang-kadang kita harus evaluasi juga, ini apakah yang ada di atas kertas ini sebetulnya bermakna tidak sama apa yang dirasakan oleh pasien gitu ya. Kadang-kadang menjadi tidak bermakna karena si pasien itu tidak merasakan gejala apapun. Betul. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya si skoliosis ini kan terjadinya tidak langsung, tidak ujuk-ujuk. Yang hari ini sehat terus besok jadi skoliosis itu nggak mungkin. Jadi pasti dia ada prosesnya, sehingga paru-paru dan jantung ini memiliki waktu untuk beradaptasi sama ruangan, dalam tanda kutip ruangan yang baru lah. Nah, jadi dengan begitu kadang-kadang gejalanya nih nggak muncul, gitu. Karena kan memang kapasitas vital paru dan jantung ini mungkin baru bermakna kalau seseorang ini adalah atlet profesional misalnya. Dia harus memiliki kapasitas vital paru dan jantung yang sangat tinggi baru mungkin bermakna. Tapi kalau di masyarakat pada umumnya sebetulnya mungkin nilai di atas kertas itu menjadi tidak bermakna sebetulnya ya. Karena gejala klinisnya nggak ada. Balik lagi pada kenyamanan si pasien ya. Betul. Pasien merasakan apa, ada ketidakmampuan apa, atau ada penurunan yang bagian mana, itu yang harus di-adjust gitu betul. Ya. Oke, kalau sampai di titik harus operasi, ada nggak dok impact? Kan kadang-kadang orang kalau habis operasi, apalagi tulang belakang, kayaknya sebagian besar mendengar operasi di bagian tulang belakang takut. Ya, apalagi takut banget lumpuh lah. Ya, gimana dok? Apakah benar ada indikasi ke arah sana atau mungkin ada side effect seperti itu? Jadi kalau ditanya betul nggak risiko operasi tulang belakang itu lumpuh? Betul, saya harus bilang betul. Karena memang risiko itu ada. Tapi kalau misalkan kita lihat sejarah ya, jadi operasi skoliosis ini kalau saya tidak salah di Indonesia ini mungkin mulainya di tahun 70-an akhir ya, 70-an mungkin 80-an awal ya. Sampai sekarang. Mungkin kalau kita jumlahkan total semua ya, semua yang skoliosis dioperasi, kemudian kita lihat berapa persen yang mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian, mungkin persentasenya kecil banget, mungkin 2-3% aja yang terjadi suatu kelumpuhan dan kematian. Ya, jadi sebenarnya operasinya tuh aman banget. Nah, apalagi sebenarnya makin kesini teknologi itu kan nggak mungkin mundur. Canggih ya. Nah, teknologi itu makin maju. Nah, di mana majunya? Satu, jadi yang kita harus tahu dulu nih, lumpuh nih gara-gara apa sih? Betul. Operasi skoliosis ya. Yang pertama, yang paling sering menyebabkan kelumpuhan itu adalah gangguan hemodinamik. Hemodinamik itu artinya hubungan sama aliran darah. Ya. Jadi ketika kita melakukan tindakan operasi skoliosis itu lawannya adalah perdarahan. Ya. Nah, pasti gimana caranya dokter anestesi ini meregulasi tekanan darah, meregulasi nadinya agar bisa sesuai dengan potensi perdarahannya. Nah, kadang-kadang karena regulasi itu aliran darahnya ini nggak nyampe nih ke organ-organ tertentu.
Karena ketika tekanan darah diturunkan, pasti badan kita akan mengejas untuk memberikan aliran darah ini ke organ-organ yang lebih penting dibandingkan dengan organ yang lainnya. Itu udah otomatis regulasi yang ada di badan kita. Nah, jadi kadang-kadang si tulang belakang ini terkorbankan lah dalam tanda kutip. Nah, karena apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena dulu alat monitornya nggak ada. Nah, Itu dulu ya, itu Dok, dulu, ya. ya kan? Nah, kemudian itu yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, yang sifatnya mekanik. Mekanik itu dalam arti karena operasi skoliosis itu kita perlu pasang implan. Nah, kadang-kadang si implan itu misalnya nyenggol si sarafnya misalnya. Gitu kan, akhirnya terjadi suatu kelumpuhan. Nah, dua hal ini sebenarnya sekarang ini udah bisa ditanggulangi. Nah, nanggulangi gimana? Satu, dari sisi dokter anestesi. Mereka pasti udah punya alat monitor yang sangat-sangat canggih sekarang. Bahkan saya pun sebagai dokter udah ketinggalan. Sebagai dokter bedah nih saya udah ketinggalan nih sama pengetahuan mengenai alat-alat hemodinamik itu. Ya, tapi artinya alat yang akan dipasang di badan pasien ketika melakukan suatu tindakan operasi itu akan sangat banyak sekali dan oke sekali. Yang kedua, kita pasti melibatkan seorang dokter saraf pada saat melakukan tindakan operasi untuk memonitor sarafnya. Zaman dulu nggak ada alat monitornya. Nah, sekarang saraf itu bisa dimonitor fungsinya real time. Selama durasi operasi sampai selesai, kita bisa yakinkan, oh ya ini sarafnya aman, nggak ada cedera. Jadi sudah dipastikan lebih aman? Pastikan lebih aman. Karena semuanya sudah terkontrol ya, Dok? Semua terkontrol. Nah, yang ketiga dari sisi dokter bedah. Nah, dokter bedah ini ada alat baru, ya nggak baru-baru banget sih, artinya kita untuk aman kita bisa menggunakan robot. Nah, ada robot yang bisa mengarahkan kemana implan itu harus dipasang. Ini nih penting nih. Nanti kita akan bahas di episode lain nih. Untuk robotnya kita kasih spesial juga ya Dok ya. Nah, ini ada waktunya lagi udah habis. Ya. Sayang banget. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Dan pastinya kita banyak banget dapat manfaat dari dokter hari ini. Thank you Dok. Ya. Sudah ada bersama kami. Oke pemirsa Bincang Sakti. Sekian Bincang Sakti hari ini. Semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk mengunduh AI Plus di gawai Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.